Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke minggu keempat untuk di semester ganjil. Nah, untuk materi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jenis dari distribusi frekuensi. Mungkin untuk minggu lalu kita sudah bahas sedikit mengenai distribusi frekuensi berikut dengan jenis-jenisnya yang ada di perhitungan Excel-nya. Jadi sini ada untuk distribusi frekuensi sendiri jenisnya dibagi dua besar, itu ada distribusi frekuensi kumulatif dan juga ada yang relatif ya. Ada untuk frekuensi kumulatif dan juga ada frekuensi relatif. Ini kita fokus di materi pertemuan hari ini. Nah, untuk kumulatif itu adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Nah, ini frekuensi kumulatif itu akumulasi dari tiap jumlah dari setiap frekuensi kelasnya. Nah, ini untuk kelas pertama di sini ada frekuensinya 4. Sehingga frekuensi kumulatifnya sini 4 karena tidak ada kelas sebelumnya. Lalu untuk kelas kedua di sini frekuensinya 3. Jadi untuk frekuensi kumulatifnya 7, ada penjumlahan dari 4 ditambah 3. Lalu untuk di kelas ketiga di sini frekuensi kumulatifnya adalah 14, yaitu penjumlahan dari ini 7 ditambah 7 atau bisa juga 4 ditambah 3 ditambah 7. Dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir di sini adalah penjumlahan dari ini 27 ditambah 3. Jadi total keseluruhan datanya di sini ada 30. Oke, lalu yang kedua sini ada frekuensi relatif. Relatif itu adalah perbandingan dari frekuensi masing-masing kelas dengan total frekuensi seluruhnya. Tadi untuk seluruh datanya di sini contohnya ada 30 data. Seperti itu. Jadi perbandingan dari frekuensi setiap kelas. Ini untuk kelas pertama misalkan 4 dibandingkan dengan 30. Oke, dikali 100% ini karena untuk nilainya dinyatakan dalam persentase. Nah, di sini untuk kelas pertama jadi dapat diperoleh persentasinya adalah 13,33%. Oke, lalu untuk kelas kedua di sini 3 dibandingkan dengan 30 dikali 10%. Jadi hasilnya adalah 10%. Jadi kita lihat dari distribusi frekuensi relatif ini kita bisa tahu di kelas mana jumlah data yang frekuensinya paling tinggi dan berapa persen. Seperti itu. Ternyata untuk kelas yang frekuensinya paling tinggi ini ada di kelas keempat, yaitu range-nya 30 sampai dengan 39. Sini frekuensinya 8 dengan total persentase adalah sebesar 26,67%. Sedangkan untuk yang paling kecil persentasenya ada di kelas kedua, yaitu hanya ada 3 data, frekuensinya hanya 3, lalu untuk persentasenya sebesar 10%. Nah, ini untuk distribusi frekuensi kumulatif dibagi 2. Ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kalau sini kurang dari atas. Nah, suatu total frekuensi sini dari nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelasnya, bisa dari lebih kecil dari tepi bawah kelas, dan juga ada beberapa referensi yang menyebutkan lebih kecil dari tepi atas kelas. Seperti itu. Nah, kalau untuk di sini, ini kita ambil teori yang lebih kecil dari tepi bawah kelas. Nah, untuk yang tepi bawah kelas, berarti ini ya, tepi bawahnya, ini batas bawah, lalu tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Ini, jadi untuk yang pertama di sini berapa yang nilainya lebih kecil dari 0. Di sini karena tidak ada, jadi untuk frekuensi kumulatifnya adalah 0. Lalu berapa jumlah data yang nilainya lebih kecil dari ini 9,5. 9,5 berarti kita ambil dari frekuensi yang ini 4. Lalu berapa jumlah data yang nilainya ini 19,5
Jumlahnya berarti adalah ini 4 ditambah 3. Jadi jumlahnya 7. Lalu berapa jumlah data yang nilainya di bawah 30,5? Berarti ini 7 ditambah 7 ini penjumlahan dari 4 tambah 3, ini 7 tambah 7 jadi 14. Sini. Lalu untuk ini berapa jumlah data yang nilainya di bawah 29,5? Jadi sudah ya. Hasilnya adalah ini penjumlahan dari ini 14. Berapa jumlah data yang nilainya kurang dari 39,5? Berarti kita jumlahkan 4 tambah 3 7, 7 tambah 7 14, 14 tambah 8. 14 tambah 8 jadi 22. Seperti itu dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Nah, lalu yang berikutnya adalah sini frekuensi kumulatif lebih dari bawah. Berarti yang lebih dari tepi bawah kelasnya ya. Berapa jumlah frekuensi yang nilainya lebih besar dari 0,5. Berarti keseluruhan ya. Seperti ini. Jadi total keseluruhannya kita masukkan. Lalu berapa jumlah data yang nilainya lebih besar dari 9,5? Oke, sini karena untuk 4 datanya ini hanya dari 0 sampai dengan 9, maka tidak masuk. Berarti 30 dikurangi 4. Seperti itu. Jadi dapatnya 26. Kelas yang berikutnya, berapa jumlah data yang nilainya lebih dari 19,5? Berarti di sini 30 dikurangi 4 dikurangi 3. Jadi dapat hasilnya 27. Seperti itu. Dan seterusnya nanti sampai dengan kelas yang terakhir. Nah, ini untuk yang relatif, tapi kita akumulasikan. Jadi untuk awalnya adalah dari tabel yang ini, tapi kita buat akumulasinya. Oke, jadi yang kelas pertama sini 13,33%. Jadi untuk yang kelas kedua untuk akumulasinya kita jumlahkan dari frekuensi relatif kelas pertama ditambah frekuensi relatif kelas kedua. Nih. Nah, ini. Nah, jadi 13,33 tadi ditambah 10 jadi 23,33%. Seperti itu sampai seterusnya nanti untuk di kelas terakhir pasti di sini hasilnya adalah 100% untuk keseluruhannya. Oke, ini untuk materi kita di pertemuan keempat. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan ada latihan soal di web e-learning. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.